Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur. Masih pada pembahasan kita mengenai materi bilangan, dan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep dari bilangan bulat. Bagi yang belum sempat menonton video tersebut, silahkan dilihat di link deskripsi. Oke, langsung saja kita simak penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa-apa saja sifatnya? Yang pertama, sifatnya adalah tertutup. Artinya tertutup untuk setiap bilangan bulat A dan B. Jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Artinya A bilangan bulat kan, ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Nah, inilah yang disebut dengan sifat tertutup ya. Penjumlahan bilangan bulat pasti menghasilkan bilangan bulat. Tidak mungkin menghasilkan bilangan yang tidak bulat atau bilangan pecahan dan seterusnya. Contohnya, 4 tambah 3 sama dengan 7. 4, 3, dan 7 itu kan bilangan bulat ya. Nah, sekarang sifat yang kedua yaitu komutatif. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contoh, 5 tambah 4 itu sama dengan 9. Begitu juga dengan 4 tambah 5, juga hasilnya 9. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 4 tambah 5. Nah, ini adalah sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif. Sedangkan yang ketiga, sifat asosiatif. Dalam kurung A tambah B, kemudian tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya, misalnya dalam kurung 2 tambah 3, kemudian ditambah 4. Dalam kurungnya kan artinya yang kita dahulukan ya. Jadi kita hitung 2 tambah 3 itu 5, berarti 5 tambah 4, hasilnya 9. Sementara kalau 2 ditambah kemudian kurung 3 tambah 4, 3 tambah 4 kita dahulukan, hasilnya adalah 7, berarti 2 ditambah 7, hasilnya adalah 9. Nah, jadi sama ya, kalau kurungnya di atas, di sebelah kiri ataupun yang di sebelah kanan itu hasilnya adalah sama. Jadi terbukti dalam kurung 2 tambah 3 kemudian ditambah 4 itu sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4, maka berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang berikutnya, sifat yang keempat yaitu unsur identitas. A ditambah 0 itu sama dengan 0 tambah A, yaitu A. Artinya 0 itu tidak berpengaruh. 4 tambah 0 itu sama saja dengan 0 tambah 4, yaitu hasilnya adalah 4. Hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, ini adalah unsur identitas. Nah, berikutnya bagaimana penjumlahan bilangan bulat? Contohnya di sini ada soal cerita, Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan ya, artinya ke sini dari 0 ke angka 3. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti terus bergerak 4 satuan ke kanan, berarti 4 kali 4 satuan ke kanan, sehingga hasilnya adalah 7. Apakah ini 4? 1, 2, 3, 4. Nah ya, 4 ya, sehingga hasilnya adalah 7. Jadi boneka yang dimiliki Mia adalah 7. Kemudian pengurangan, sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Apa saja sifat-sifatnya? Operasi pengurangan merupakan inverse atau lawan dari operasi penjumlahan. Inverse dari A adalah negatif A. Ini sudah kita bahas pada video yang pertama ya, mengenai konsep bilangan bulat. Nah, sifat-sifat dari operasi pengurangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, A dikurang B itu sebenarnya sama saja dengan A ditambah negatif B. Contoh, 15 dikurang 3 itu sama dengan 12. 15 ditambah negatif 3 itu juga hasilnya 12 ya.
Jadi 15 dikurang 3 itu sama dengan 15 ditambah negatif 3. Kemudian A dikurang dalam kurung negatif B itu sama dengan A ditambah B. Contoh, 13 dikurang negatif 4. Nah, ini kalau kita ini kan, ini berarti negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti 13 ditambah 4. 13 tambah 4 hasilnya adalah 17. Jadi 13 dikurang negatif 4 itu sama dengan 13 ditambah 4. Ya. Berikutnya, negatif A dikurang dalam kurung negatif B. Nah, ini tadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Sehingga negatif A ditambah B. Contoh, negatif 6 dikurangi negatif 5. Nah, ini kan jadi positif ya. Jadi negatif 6 ditambah 5. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi, negatif 6 dikurang negatif 5 itu sama dengan negatif 6 ditambah 5 ya. Kemudian yang berikutnya, negatif A dikurang B. Itu sama saja dengan negatif A ditambah negatif B. Contohnya, negatif 20 dikurang 5 itu kan negatif 25. Itu sama saja dengan negatif 20 ditambah negatif 5 ya. Sama-sama hasilnya menjadi negatif 25. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada soal cerita juga. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang, Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Bentuk dari soal tersebut adalah awalnya dia punya 6 pasang, kemudian dia berikan 2 pasang, berarti 6 dikurang 2. Nah, ini gampang saja sebenarnya, hasilnya adalah 4. Tapi kalau kita mau menyelesaikan dengan garis bilangan, maka seperti ini. Awalnya dia punya 6 sepatu. Jadi dari titik 0 menjadi 6 di sini. Kemudian dia memberikan 2 pasang sepatu, artinya sepatunya berkurang. Kalau berkurang berarti arah panahnya menjadi ke arah kiri ya. Dari angka 6 yang asalnya dia punya 6 sepatu, maka ke kiri 2 satuan. Nah, di sini. Sehingga ketemunya adalah 4. Jadi perhatikan bahwa 6 dikurang 2 itu sama dengan penjumlahan 6 ditambah negatif 2. Ya, 6 ya ditambah negatif 2 karena negatif tadi kan ke kiri arahnya, sehingga panah ke kiri itu menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi banyak sepatu yang dimiliki Nia sekarang adalah 6 dikurang 2 yaitu 4 pasang. Nah begitu ya. Kemudian contoh berikutnya, seekor ikan berenang pada kedalaman 25 meter dari permukaan laut. Tak lama kemudian ikan tersebut naik sejauh 10 meter. Lalu masuk kembali 20 meter. Tentukan posisi ikan tersebut jika diukur dari permukaan laut. Nah, cara menyelesaikannya, seekor ikan berenang pada kedalaman 25 meter dari permukaan laut. Berarti dia di bawah air, sehingga kita tuliskan saja negatif 25. Permukaan air atau permukaan laut itu kita anggap dengan titik 0 ya. Jadi karena dia di dalam air ya, sehingga kita tuliskan negatif 25. Kemudian berenang naik sejauh 10 meter, artinya dia mendekati dari permukaan laut. Maka kita tuliskan positif 10. Kemudian masuk kembali 20 meter, berarti dia berenang ke arah yang lebih dalam, sehingga dituliskan dengan negatif 20. Maka posisi ikan sekarang itu adalah negatif 25 ditambah 10, kemudian ditambah dengan negatif 20. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, kita dahulukan, kita kurungkan negatif 25 tambah 10 menjadi negatif 15, kemudian ditambah negatif 20. Hasilnya menjadi negatif 35 sesuai dengan sifat dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang tadi kita bahas ya. Jadi posisi ikan sekarang jika diukur dari permukaan laut adalah 35 meter di bawah permukaan air laut. Karena tadi kalau tanda negatif ini berarti dia di bawah permukaan air laut. Ya. Kemudian contoh soalnya berikutnya lagi. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut.
Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Gambarlah pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat sampai menyelam lagi. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba tersebut. Yang pertama, kita gambar dulu pada garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat. Tadi dia meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Permukaan laut kita anggap 0, berarti dia 4 meter di atas permukaan laut itu adalah di sini posisinya. Kemudian dia menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Sampai 9 meter ya, perhatikan di sini sampai 9 meter di bawah permukaan laut, berarti sampai negatif 9. Nah, negatif 9 sini. Maka kita tuliskan yang pertama meloncat sampai 4 meter, dituliskan positif 4. Kemudian dia menyelam sampai 9 meter di permukaan laut menjadi negatif 9. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah selisihnya. Selisih itu kan kita kurangkan, sehingga 4 dikurang negatif 9 ya, karena yang ditanyakan adalah selisih. Selisih ini kita kurangkan caranya. 4 dikurang negatif 9. Tadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi 4 tambah 9 hasilnya adalah 13 meter ya. Kalau mau kita buktikan bisa kita hitung dari sini sampai sini. Ada berapa titik? Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi jaraknya atau selisihnya adalah 13 meter ya. Jadi selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba adalah 13 meter. Oke, tadi penjelasan mengenai konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan isi kepada kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran matematika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.